ketika rudal-rudal Amerika meluncur ke langit Iran dan menghantam fasilitas nuklir rahasia di tengah malam yang hening. Dunia menahan napas bukan karena ketakutan akan perang, tapi karena kebingungan atas ironi yang menyusul. AS justru menawarkan kerja sama pengelolaan uranium kepada negara yang baru saja diserangnya. Di balik ledakan dan diplomasi palsu itu, tersimpan sesuatu yang lebih dalam: pengkhianatan, manipulasi, dan keberanian dua orang yang memilih berdiri di antara dua kekuatan besar. Jika perang bukan untuk menghancurkan, lalu untuk apa peluru pertama ditembakkan? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Langit malam di atas kota kecil Natanz, Iran, malam itu tampak biasa. Tak ada tanda-tanda badai. Tak ada guntur atau kilatannya cahaya bulan yang mengambang tenang, seolah dunia sedang dalam damai. Tapi bagi Reza Bahrami, seorang teknisi muda yang baru saja keluar dari ruang kontrol reaktor bawah tanah, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia memandangi jam tangan murah yang sudah mulai memudar angkanya. Hampir pukul 11 malam, ia menguap pelan, mengusap wajah yang lelah. Setelah 12 jam shift tanpa jeda di dalam fasilitas nuklir rahasia milik negaranya itu, waktu seperti tidak bergerak. Ia rindu rumah, rindu suara ibunya di kota Qam, dan rindu tidur tanpa rasa takut kalau kapan saja dunia bisa runtuh di atas kepalanya. Langkahnya belum sampai 10 meter dari pintu keluar bunker, ketika tanah berguncang. Dum! Sebuah ledakan maha dahsyat mengguncang bumi. Udara bergetar, dinding-dinding baja berderak, dan langit yang tadi tenang kini berubah menjadi neraka yang menganga. Reza terpental ke belakang, tubuhnya menghantam pagar logam dengan suara dentuman keras. Pecahan kaca, serpihan beton, dan debu mengaburkan pandangannya. Di kejauhan, api membumbung dari salah satu bagian fasilitas. Sirena meraung-raung, disusul dengan suara orang-orang berteriak dalam bahasa Farsi, campur aduk antara panik, rasa sakit, dan kebingungan. Ada serangan udara, teriak seorang perwira keamanan sambil menyeret tubuh seorang staf yang berdarah. Reza mencoba bangkit. Lututnya gemetar, hidungnya mencium bau logam, bau darah. Ia mengintip ke langit dan melihat sekilas bayangan, siluet gelap sebuah drone. Terlalu cepat, terlalu presisi. Ini bukan sembarang serangan, ini serangan terencana. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di Gedung Putih, Washington DC, suasana justru sunyi seperti kuburan. Presiden Amerika Serikat, Richard Coleman, berdiri di ruang oval, memandangi layar besar yang menampilkan siaran langsung dari markas pusat intelijen. Di belakangnya, para penasihat, jenderal, dan staf keamanan nasional menahan napas. Lapor, target berhasil dihancurkan. Tidak ada indikasi peluncuran balik dari pihak Iran, ujar Direktur CIA dengan suara tenang. Coleman mengangguk, matanya gelap, bibirnya menegang. Baik, siapkan pidato. Dunia harus tahu, ini adalah langkah pencegahan, bukan provokasi. Beberapa jam setelah itu, dunia terbangun dengan berita yang menggelegar. Amerika Serikat luncurkan serangan udara ke fasilitas nuklir Iran di Natanz. Iran bersumpah akan membalas. Ini adalah deklarasi perang. Di ruang bawah tanah rumah sakit militer rahasia di Esfahan, Reza dirawat seadanya. Bahunya luka parah, namun yang lebih terasa sakit adalah pikirannya. Ia menatap langit-langit. Dalam benaknya ada 1000 pertanyaan. Mengapa sekarang?
Mengapa fasilitas itu? Apakah dunia benar-benar ingin perang nuklir? Saat malam kedua tiba, ia diam-diam membuka berkas kerja terakhir yang ia simpan dalam USB kecil di dalam sepatu. Berkas itu berisi catatan eksperimen tentang teknologi sentrifugal, baru sesuatu yang bahkan sebagian besar ilmuwan senior belum mengetahuinya. Ia bergumam, "Larry, mereka tahu kita hampir menyempurnakan tahap akhir." Di Teheran, Majelis Iran bersidang dalam kondisi darurat. Media lokal tidak diizinkan masuk. Hanya satu suara yang bergema di seluruh ruangan saat Ayatollah Ali Khamenei akhirnya berdiri dari kursinya. Ia tak banyak bicara, matanya tajam, penuh bara. Amerika telah bermain api, tapi mereka lupa. Kita sudah lama hidup dalam kobaran. Sorak takbir menggema, tapi ada ketegangan yang menggantung. Para jenderal menatap satu sama lain. Beberapa ingin perang, beberapa ingin waktu. Tapi satu hal pasti, sesuatu telah bergeser malam itu. 2 hari setelah serangan, ketika masyarakat dunia bersiap menghadapi eskalasi besar, Gedung Putih kembali membuat kejutan. Dalam konferensi pers yang disiarkan secara global, Presiden Coleman menyampaikan pernyataan tak terduga. "Serangan yang kami lakukan semata-mata demi menjaga stabilitas global. Namun, kami tidak datang dengan hanya senjata. Kami datang juga dengan tangan terbuka." Amerika siap bekerja sama dengan Republik Islam Iran dalam pengelolaan uranium secara damai dan transparan. Wartawan saling pandang, dunia tercengang. Apa maksudnya? Serangan? Lalu kerjasama? Di ruang tamu kecil di rumah pamannya di Qom, Reza menyaksikan siaran itu dengan mata lebar. Ia hampir menjatuhkan cangkir tehnya. Kerjasama? Setelah menghancurkan fasilitas kami, ia merasakan ketegangan merayap ke tulangnya. Ia tahu, permainan ini belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Langit pagi di Teheran tampak kelabu. Kabut tipis menyelimuti jalan gelan ibu kota, seperti pertanda bahwa badai belum benar-benar berlalu. Namun yang menyelimuti gedung Majelis Syura Islam di pusat kota bukan hanya kabut, melainkan juga kecemasan, amarah, dan desakan untuk mengambil keputusan besar. Pagi itu, pintu gerbang utama dibuka lebih awal dari biasanya. Puluhan mobil hitam berplat khusus masuk bergantian, mengantarkan para anggota parlemen, ulama senior, dan perwakilan militer ke ruang sidang utama. Semua tahu, hari itu bukan hari biasa. Hari itu akan menentukan apakah Iran memilih jalan diplomasi, membalas dengan perang. Di dalam aula besar itu sudah dipenuhi kursi berlapis bludru hijau tua. Cahaya lampu kristal tergantung di lengket-lengket tinggi, memantulkan bayangan wajah-wajah tegang yang duduk di bawahnya. Tak ada satupun yang berbicara dengan nada santai. Hampir semua bicara dilakukan sambil menunduk atau dengan suara bergetar. 1 jam kemudian, suara protokol terdengar. "Yang mulia, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei telah tiba." Semua berdiri, keheningan jatuh. Lelaki tua itu berjalan perlahan. Jubah hitamnya menyapu lantai, sorot matanya tajam. Tidak lagi menyimpan amarah, tapi keputusan. Di belakangnya, Kepala Pasukan Quds dan Menteri Luar Negeri mengikuti dengan wajah datar. Khamenei berdiri di podium kayu. Suaranya tenang, tapi menembus jantung. "Saudara-saudaraku, hari ini kita tidak datang untuk berdebat, tapi untuk menentukan arah masa depan Republik Islam kita." Ia berhenti sejenak, memandang ke seluruh aula. Fasilitas kita dihancurkan, ilmuwan kita gugur. Tapi Amerika justru datang dengan tangan penuh dokumen dan menawarkan kerjasama. Terdengar bisik-bisik, beberapa kepala mengangguk pelan. Yang lain masih memasang ekspresi skeptis. Pertanyaannya bukan kenapa mereka menyerang, tapi kenapa mereka justru ingin bersatu dengan kita sesudahnya. Apakah ini perdamaian atau bentuk baru
dari penjajahan. Beberapa orang mulai bertepuk tangan, tapi Khamenei mengangkat tangannya. Kita akan bicarakan secara terbuka. Hari ini, kalian semua berhak berbicara. Kita tidak akan memutuskan tanpa mendengar semua suara, termasuk suara dari rakyat, dari militer, dan dari ilmu pengetahuan. Sementara itu, di luar gedung, ribuan rakyat berkumpul membawa poster-poster protes dan dukungan. Sebagian mengutuk Amerika, sebagian lagi menyerukan diplomasi. Seorang reporter dari jaringan berita internasional berbicara di depan kamera. Situasi di Teheran sangat tegang. Meskipun ada kemarahan yang besar terhadap serangan udara Amerika, tawaran kerjasama uranium telah memecah opini publik. Banyak yang menganggap ini sebagai kesempatan emas. Tapi tak sedikit yang yakin, ini adalah perangkap berbalut diplomasi. Di sudut ruang sidang, duduk seorang lelaki berumur sekitar 35 tahun dengan jas sederhana dan mata yang tajam. Namanya Letnan Kolonel Ali Farshidi, salah satu anggota muda dari Korps Garda Revolusi. Ia baru pulang dari perbatasan Irak dan membawa laporan bahwa kapal-kapal perang AS telah terlihat bermanuver di Teluk Persia. Ia mengangkat tangan dan dengan izin majelis, ia berdiri. Yang mulia, saya mohon izin bicara. Khamenei mengangguk. Kami melihat tawaran ini sebagai bentuk diplomasi yang beracun. Mereka menghancurkan satu fasilitas kita, tapi mungkin ingin menggunakan kerjasama ini untuk mengendalikan semua fasilitas lainnya. Kita tak boleh naif. Uranium bukan hanya logam, itu adalah harga diri kita. Tepuk tangan pecah dari kursi-kursi militer dan ulama konservatif. Namun, dari barisan ilmuwan sipil dan ekonom, reaksi berbeda muncul. Mereka cemas, mereka melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kehormatan. Di tempat lain, jauh dari pusat kekuasaan, Reza Bahrami duduk di sebuah laboratorium darurat yang didirikan oleh Kementerian Ilmu Pengetahuan. Ia belum kembali ke kota asalnya, masih sibuk meneliti sisa-sisa teknologi yang selamat dari serangan Natanz. Ia membuka email yang baru masuk. Mata Reza membesar saat membaca pengirimnya Embassy of the United States Diplomatic Intelligence Exchange. Isinya singkat. Kami tahu Anda bekerja di fasilitas sentrifugal. Kami menghargai keahlian Anda. Ada peluang besar jika Anda mau berdialog. Dunia sedang berubah. Reza mendesis pelan. Apa ini? Pendekatan pribadi. Ia menutup laptop dengan gemetar. Ini bukan hanya tentang negara, ini mulai menyentuh dirinya langsung. Kembali ke majelis. Kini giliran Menteri Luar Negeri Iran yang berdiri. Lelaki tua dengan suara berat itu membacakan isi tawaran kerjasama dari Amerika secara gamblang. Pembentukan badan bersama uranium damai antara Iran dan AS, pertukaran teknologi pengayaan dengan batasan untuk tujuan medis dan energi, inspeksi internasional terbuka yang disaksikan langsung oleh PBB, pencabutan sanksi bertahap dalam 3 tahun ke depan. Jika Iran mematuhi ketentuan, majelis hening. Tawaran itu terdengar sangat menggoda, sekaligus sangat mencurigakan. Di saat semua masih terdiam, Khamenei kembali berdiri. Suaranya lebih dalam dari sebelumnya. Saya tidak akan memberi keputusan hari ini. Kita akan pertimbangkan, tapi saya akan katakan satu hal. Ia menatap kamera yang menyiarkan secara langsung ke seluruh negeri. Jika ini adalah bentuk baru dari penjajahan, maka kami akan memperlakukan kalian sebagaimana kami memperlakukan penjajah lainnya. Dengan perlawanan, dengan darah, dan dengan kehormatan. Seketika, seluruh majelis berdiri, teriakan Allahu Akbar menggema. Tapi, di balik semangat itu, ada satu fakta yang tak bisa disangkal. Iran kini berdiri di persimpangan paling rumit sepanjang sejarahnya. Malam di Teheran kembali menjadi saksi bisu dari keputusan-keputusan yang dipikul dalam gelap. Meskipun majelis belum mengambil langkah final,
Suasana di dalam dan di luar istana kekuasaan sudah mulai retak. Retakan itu tidak tampak oleh mata telanjang. Ia menjalar pelan di dalam hati rakyat, di dalam benak para pejabat, dan diam-diam bahkan di antara para penguasa. Sementara dunia menunggu reaksi selanjutnya dari Iran, di kota Shiraz, Reza Bahrami kembali duduk di depan layar laptopnya. Yang Yiseng. Ia membaca ulang email dari kedutaan Amerika. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena merasa berada di tengah pusaran yang terlalu besar. Kenapa aku? Gumamnya. Kenapa mereka menghubungi aku? Tiba-tiba, pintu kontainer yang dijadikan kantor daruratnya diketuk keras. Reza, suara seseorang memanggil dari luar. Ada yang ingin bicara denganmu. Ia bergegas membuka pintu. Di depannya berdiri dua pria berseragam sipil dengan ID dari Kementerian Ilmu Pengetahuan. Di belakang mereka, seorang wanita berambut pirang, kecoklatan dengan jas panjang warna krem, dan mata tajam berwarna abu-abu. Ia tampak tidak asing, wajahnya pernah muncul di media barat beberapa tahun lalu. Anna Garrett, ucap wanita itu sambil mengulurkan tangan. Reza tidak langsung menyambutnya. Diplomat Amerika? Tanyanya, sinis. Anna tersenyum tipis. Bukan, sekadar diplomat. Aku juga peneliti pengelolaan uranium selama lebih dari 1 dekade. Aku datang bukan membawa ancaman. Aku datang membawa kemungkinan. Reza diam. Beberapa saat kemudian, ia mempersilakan mereka masuk. Di dalam ruang sempit itu, Anna menjelaskan misi kedatangannya. Ia ditugaskan oleh Departemen Luar Negeri Amerika untuk menjadi jembatan langsung antara tim teknis Iran dan rencana badan kerjasama baru. Tapi lebih dari itu, ia juga ingin memastikan bahwa pembicaraan ini tidak sekadar urusan politik, melainkan juga ilmu pengetahuan dan masa depan, energi dunia. Reza memandangnya dalam-dalam. Negara Anda membunuh teman-teman saya, membumi hanguskan laboratorium saya. Sekarang Anda datang dan bicara soal kerjasama. Anna tidak tersinggung. Ia menghela napas. Saya tahu itu terdengar seperti pengkhianatan, tapi saya percaya terkadang untuk menyelamatkan masa depan, kita harus melangkah ke tengah api. Saya tidak datang membawa permintaan maaf, saya datang membawa pilihan. Sementara itu di Washington, Presiden Coleman menghadiri rapat tertutup dengan para penasihat keamanannya. Direktur CIA, John Marlow, membawa laporan intelijen terbaru. Teheran masih ragu, tapi mereka sudah mulai menguji respons publik. Mereka membiarkan media internasional masuk, memperlihatkan mereka sedang membuka ruang diplomasi. Coleman menatap Marlow. Apa mereka akan menerima kerjasama? Marlow mengangkat alis. Kemungkinan, ya. Tapi tidak semua. Ada faksi militer yang menganggap tawaran ini adalah strategi penjajahan yang dibungkus halus. Coleman mengetuk meja pelan. Kita harus pastikan Anna dapat akses penuh. Dia harus menjaga percikan harapan ini tetap hidup. Di Iran, majelis kembali memanas. Letnan Kolonel Farsidi menerima laporan bahwa kapal induk AAS memasuki Selat Hormuz. Ya, meledak. Mereka bicara damai, tapi tangan mereka masih mencengkeram senjata. Beberapa jenderal mengusulkan untuk mengaktifkan sistem rudal di Butchahar sebagai sinyal peringatan. Namun, Menteri Luar Negeri dan beberapa penasihat ekonomi membantah keras. Kalau kita salah langkah, ujar salah satu ekonom senior, mata uang kita akan runtuh, sanksi akan digandakan, dan rakyat akan lapar. Di tengah ruangan yang makin gaduh itu, Khamenei hanya duduk diam. Matanya menatap peta besar Timur Tengah yang terpajang di dinding. Ia tahu, jalan tengah yang coba dibangun semakin rapuh. Dan jika ia retak, maka hanya akan ada 2 arah, tunduk atau terbakar. Reza dan Anna duduk berhadapan di luar markas kecil mereka, memandangi langit malam. Kenapa kamu? Tanya Reza tiba-tiba. Kenapa kamu bersedia ambil risiko datang ke sini?
Anna menjawab, pelan. Karena aku pernah kehilangan semuanya di Irak. Tahun itu, aku percaya pada misiku. Tapi ketika bom meledak dan membunuh keluarga ilmuwan yang aku latih sendiri, aku sadar, aku hanya pion. Ia menatap Reza. Kali ini, aku tidak ingin jadi pion. Aku ingin jadi penentu. Hening. Angin malam membawa suara azan dari kejauhan. Namun, diam-diam, di ruang kendali satelit Chia, seorang analis memperbesar citra satelit dari sekitar lokasi Natanz yang hancur. Di balik reruntuhan, tampak struktur logam baru. Tidak besar, tapi cukup mencurigakan. Ia menghubungi Direktur Marlowe. Sir, saya rasa mereka tidak berhenti. Marlowe menyipitkan mata. Terus tahu, jika mereka melanjutkan pengayaan, kita harus buat mereka berhenti lagi. Kali ini, dengan cara yang lebih permanen. Di ruang tidur sederhana milik Ayatollah Khamenei, ia berdiri di depan rak kitab suci. Di tangannya, selembar laporan rahasia, hasil analisis pengayaan uranium dari lokasi baru yang belum diumumkan ke publik. Dengan suara rendah, ia berbicara kepada diri sendiri. Kalau mereka tahu ini, mereka akan datang lagi, dan kali ini, mereka tidak akan menawarkan kerjasama. Ia menutup laporan itu, mengambil tasbihnya, dan mulai berzikir. Tapi di dalam hatinya, badai telah mulai menyapu habis keyakinan bahwa diplomasi akan membawa keselamatan. Pesawat diplomatik berbendera Amerika Serikat mendarat di Bandar Udara Internasional Imam Khomeini, tepat pukul 8 pagi waktu setempat. Langit Teheran mendang. Seolah-olah bumi pun masih ragu, apakah akan menyambut tamu ini dengan damai, atau Dengen Keroga. Anna Garrett turun dari tangga pesawat dengan langkah tegap. Rambutnya disanggul rapi, mata tajamnya menyapu pandangan ke sekeliling landasan yang dijaga ketat oleh pasukan Garda Revolusi. Ia tidak membawa senyum. Hari ini bukan hari untuk sopan santun, melainkan hari pertama dari perang yang tak terlihat perang. Diplomasi. Di belakangnya, beberapa perwakilan teknis dan politik dari Washington turut menyertai. Di antaranya Thomas Holle, penasihat senior bidang energi, yang dikenal karena ketajamannya dalam negosiasi dan ketidakpeduliannya terhadap norma diplomatik negara lain. Kau yakin kita akan aman di sini? Tanya Holle setengah berbisik. Anna tak menjawab. Ia hanya melirik sekeliling. Sejenak, matanya menangkap sosok Reza Bahrami di kejauhan. Pria itu berdiri di balik garis pembatas, mengenakan jas hitam sederhana, tidak lagi seperti teknisi reaktor. Kini, ia terlihat seperti representasi resmi negeri ini. Reza menyambut dengan anggukan kecil, tanpa kata. Pertemuan resmi pertama berlangsung di salah satu ruangan tertutup di gedung diplomatik Iran. Tak ada kamera, tak ada wartawan, hanya meja panjang dengan dua bendera kecilas dan Iran berdiri sejajar di tengahnya. Di sisi Iran, duduk para ahli nuklir diplomat SER dan perwakilan Kementerian Luar Negeri. Reza hadir sebagai penasihat teknis. Sebuah posisi yang ia sandang bukan karena gelar, tapi karena perannya di balik layar selama penyelamatan data pasca serangan Natanz. Sementara itu, dari pihak S, Thomas Holle memulai pembicaraan dengan nada percaya diri. Kami di sini bukan untuk mengulangi masa lalu, kami datang menawarkan masa depan. Bersama-sama, kita bisa membentuk sistem pengelolaan uranium yang transparan dan damai. Reza menyela. Tenang, tapi menusuk. Sebelum bicara masa depan, mari kita bahas dulu apa yang sudah kalian hancurkan. Suasana langsung menegang. Anna buru-buru mengambil alih. Reza, kami tidak mengabaikan luka itu, tapi kita harus memilih. Membiarkan luka itu membusuk atau menjadikannya alasan untuk menyembuhkan. Tak ada yang bicara. Diam adalah bahasa yang paling keras pagi itu. Di luar ruang pertemuan, keamanan diperketat. Pasukan khusus berpakaian sipil ditempatkan di setiap sudut gedung. Mobil pengintai berkeliling dengan senyap, bahkan suara langkah kaki terasa mencurigakan.
Di sebuah ruangan kecil di lantai atas, Letnan Kolonel Farshidi duduk memantau jalannya pertemuan melalui siaran internal. Ia tidak percaya pada kedatangan delegasi AS. "Kau lihat itu?" katanya pada ajudannya, senyum-senyum palsu dan kata-kata manis. "Lalu nanti mereka kirim satelit mata-mata lagi." Ajudannya mengangguk. "Ada kabar dari intelijen, salah satu peralatan yang dibawa mereka yang katanya hanya untuk pengukuran radiasi ternyata bisa mengirim data ke satelit dalam waktu nyata." Farshidi menggebrak meja. "Persetan dengan kerjasama, mereka datang dengan senjata yang disamarkan sebagai sensor. Sementara itu, Ana yang tidak tahu bahwa peralatannya sedang diamati, memandu teknisi Iran mengoperasikan sistem pemantauan uranium berbasis drone mikro. Di satu sisi, alat itu memang canggih, bisa mendeteksi kebocoran, memperingatkan panas berlebih, bahkan menyesuaikan putaran sentrifugal secara otomatis. Namun Reza yang cermat memperhatikan satu modul kecil di bagian bawah drone. Ia mengambil catatan, lalu saat malam tiba menyelinap ke ruang laboratorium untuk memeriksanya sendiri. Tangannya gemetar ketika menemukan fakta. Modul itu dilengkapi chip pemancar lokasi dan kode identifikasi satelit yang terhubung ke sistem GPS militer AS Reza Mendesis. Ini bukan hanya alat bantu, ini pengintai. Keesokan harinya, Reza menghadapkan temuannya kepada Majelis Pengawas Proyek Uranium. Suara-suara tinggi segera memenuhi ruangan. "Kami sudah curiga sejak awal. Mereka berusaha mengendalikan jalur distribusi, bukan membantu. Ini bukan kerjasama. Ini adalah penaklukan." Namun, di sisi lain, beberapa ekonom dan ilmuwan moderat memperingatkan, kalau kita putus kerjasama ini, mereka akan melabeli kita sebagai penolak damai. Dunia akan mendukung mereka, bukan kita. Jangan lupa, kita masih butuh teknologi mereka. Dan jangan lupakan rakyat kita yang menderita karena embargo. Kembali ke kantor kedutaan, Ana menatap layar laptop dengan frustrasi. Ia menerima pesan terenkripsi dari Washington. Pantauan satelit mengonfirmasi Iran sedang membangun fasilitas baru. Kemungkinan besar melanjutkan pengayaan uranium secara rahasia. Pastikan verifikasi. Jika perlu, tuntut inspeksi mendadak. Ana menggertakkan gigi. Ia tahu ini akan menghancurkan kepercayaan yang mulai tumbuh. Tapi ia juga tahu, jika ia tidak mengikuti perintah, ia akan dipulangkan atau, lebih buruk, dikorbankan. Ia memutar tubuhnya dan berkata kepada asistennya, "Hubungi Reza. Katakan, aku ingin bicara bukan sebagai diplomat, tapi sebagai sesama manusia." Malam itu, mereka bertemu di halaman belakang rumah kedutaan yang sepi. Tak ada suara selain jangkrik dan hembusan angin. Ana menatap Reza. "Aku tahu kamu menemukan chip itu." Reza tak membantah. "Kau tahu, dan kau biarkan." Ana menunduk. "Aku tidak diberi pilihan." Reza menarik napas panjang. "Kalau begitu, mungkin negara kami juga tidak punya pilihan lagi selain melawan." Ana memegang lengan Reza, lembut. "Tidak semua orang di negaraku setuju dengan apa yang terjadi. Aku di sini bukan untuk menghancurkanmu. Aku di sini karena aku percaya bahwa kita bisa menghentikan kegilaan ini." Reza menatap mata Ana. Dan di sana, di balik kegigihan seorang diplomat, ia melihat ketakutan yang nyata. Ketakutan bahwa dunia sedang berdiri di tepi jurang. Langit malam di Teheran tak pernah benar-benar gelap. Kota itu, meski dibungkam oleh embargo dan krisis, tetap berpendar dari cahaya lampu jalan, pasar-pasar malam, dan doa-doa yang tak henti dipanjatkan. Tapi malam itu, ada kegelapan yang tak terlihat oleh mata biasa, kegelapan yang menyusup melalui kabel-kabel data, jaringan tersembunyi, dan keheningan email yang terkunci dengan sandi tingkat tinggi. Reza Bahrami
duduk di pojok ruang kerjanya. Tubuhnya tegang, mata terpaku pada layar laptop. Di hadapannya terbuka sebuah file video yang dikirim secara anonim dari alamat tak dikenal. Judulnya hanya satu kata, Ashes, abu. Ia membuka video itu. Suara rendah dan terdistorsi terdengar. Tanggal rekaman 2 pekan sebelum serangan. Lokasi, ruang situasi Pentagon. Lalu muncul gambar rekaman hitam putih dari ruang rapat rahasia. Kamera tampaknya disembunyikan di balik lampu gantung. Gambar buram, tapi jelas. Seorang pria yang tak lain adalah Direktur CIA, John Marlowe, sedang berbicara dengan nada tegas di hadapan Presiden Coleman dan para jenderal. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sanksi. Kita harus pukul salah satu fasilitas mereka. Lalu, tawarkan kerjasama. Buat mereka tunduk. Berikan mereka sistem yang terlihat damai, tapi bisa kita pantau penuh. Biarkan mereka menggali uranium dengan tangan sendiri, tapi kita yang punya kunci gudangnya. Reza menahan napas. Kalau mereka tolak, tanya seorang pejabat lain dalam video. Kita punya rencana cadangan, jawab Marlowe. 20 lokasi serangan tambahan sudah dikunci satelit. Kita bisa lumpuhkan mereka dalam semalam. Tapi, kita perlu justifikasi, perlu kedok. Itulah fungsi kerjasama ini. Reza menutup laptop dengan kasar. Tangannya gemetar. Ini bukan hanya diplomasi palsu. Ini adalah perang yang dibungkus persahabatan. 1 jam kemudian, Reza bertemu secara diam-diam dengan seorang tokoh penting, Duta Besar Rusia untuk Iran. Mereka duduk di kursi taman, berpura-pura, seperti 2 pria tua yang membicarakan cuaca. Saya punya sesuatu yang dunia perlu tahu, kata Reza. Dan mengapa Anda beri pada kami? Tanya sang duta besar. Karena PBB akan menutup mata. Karena Amerika akan menyangkal. Tapi Rusia, kalian tahu caranya memutar dunia ini? Sang duta hanya mengangguk pelan. Ia menerima USB dari Reza, tanpa bicara sepatah kata pun lagi. Keesokan paginya, dunia terkejut. Bocoran video Pentagon, AS diduga sengaja serang Iran demi dominasi uranium global sumber Moskovsky Izvestia. Berita itu menyebar secepat api, menyambar ladang kering. Dari Moskow ke Beijing, dari Ankara ke Berlin, dunia internasional yang sebelumnya ragu bersuara, kini mulai bertanya, apakah kerjasama itu sungguh damai, atau kolonialisme baru berkedok kemitraan? Di dalam negeri, reaksi Iran beragam. Sebagian rakyat mulai bersorak bukti bahwa Iran memang menjadi korban, namun sebagian lain mulai khawatir. Jika ini benar, maka AS bisa menyerang kapan saja, dan mereka sedang duduk berhadapan dengan serigala yang tersenyum. Anna Gerard menatap layar tabletnya dengan wajah pucat. Video bocor itu ditampilkan dalam konferensi pers dunia. Wajah atasannya, Direktur CIA, terpampang jelas. Tidak bisa disangkal. Teleponnya berdering. Suara atasan terdengar kering. Tahan posisi. Jangan buat pernyataan, jangan kontak siapapun. Dan yang paling penting, jangan biarkan Bahrami berbicara ke media. Anna menutup panggilan, tapi dalam hatinya, ia tahu ia sudah kehilangan segalanya. Di dalam istana spiritual Qom, Ayatollah Khomeini menonton tayangan ulang video bocor itu. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena sakit, tapi karena keyakinannya dibenarkan. Ia berkata pelan kepada penasihatnya, kita sudah dikhianati. Sebelum kita berkata sepatah kata pun, apa yang harus kita lakukan, Said? Tanya penasihat itu. Tunda semua pembicaraan. Larang mereka masuk reaktor manapun, dan siapkan sinyal peringatan. Beberapa jam kemudian, Iran mengumumkan penangguhan seluruh bentuk kerjasama teknis uranium dengan AS. Semua alat milik ACS disita. Para diplomat AS dibatasi geraknya. Anna Gerard dipanggil menghadap ke Kementerian Luar Negeri Iran. Di sana, ia duduk sendirian dalam ruang interogasi,
tidak diborgol, tidak diancam. Tapi sunyi yang menakutkan. Reza datang. Mereka hanya saling tatap. Lalu Reza berkata, "Aku tahu kau tak tahu semua ini, tapi diam itu berbahaya, Ana. Kau bisa membunuh seseorang hanya dengan membiarkan mereka percaya Ana menandok. Aku datang untuk bekerja sama, tapi yang kuakili tidak." Reza berdiri, hendak keluar. Namun Ana memanggilnya, "Kalau kau percaya padaku, beri aku waktu, hanya sedikit. Aku akan buka semuanya. Ke dunia, ke siapapun. Tapi jangan tinggalkan aku sendirian." Reza tidak menjawab, tapi tatapannya melunak. Ia tahu, perang ini lebih dari sekadar negara. Ini adalah pertempuran nurani dan tak semua orang berdiri di tempat yang mereka inginkan. Di markasi, Direktur Marlow membanting meja. "Siapa yang bocorkan rekaman itu?" Analis di ruangan itu bungkam. "Kalau Bahrami terus bersuara, dunia akan menganggap kita penjajah. Siapkan opsi, termasuk penghentian permanen, Sir?" tanya ajudannya. Ragu. Marlow menatap tajam. "Eliminasi target segera." Di Teheran, Reza membuka email dari seseorang anonim. "Hati-hati, kepala Anda punya harga." Ia menatap layar lama. Lalu, seperti mencium bau sesuatu yang jauh lebih busuk, ia sadar yang dilawannya kini bukan hanya satu negara, tapi sistem besar yang membungkus keserakahan dalam bahasa diplomasi. Dan malam itu, ia menulis satu surat. Surat untuk dunia. Subscribe dulu yuk, sebelum lanjut ceritanya. Karena setelah ini, kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Langit di atas Teluk Persia tak bergerak. Kapal-kapal perang berukuran raksasa dari armada kelima Amerika Serikat berlayar pelan dalam formasi seperti barisan baja yang menyayat samudra. Radar di setiap sisi menghadap ke daratan Iran. Mata-mata elektronik yang tak pernah tidur. Di balik layar, sinyal-sinyal satelit memburu satu nama, Reza Bahrami. Sejak video rekaman rahasia bocor ke publik dan mengungkap rencana tersembunyi Pentagon, tokoh teknis asal Iran itu menjadi duri di tenggorokan Washington. Dia menandainya sebagai penghalang prioritas tinggi. Tapi di Iran, Reza mulai dilihat sebagai simbol keberanian dan kebenaran. Di rumahnya yang tersembunyi di pinggiran Isfahan, Reza duduk di ruang tamu gelap. Tak ada cahaya selain dari lilin kecil di sudut ruangan. Ia telah mematikan semua perangkat elektronik. Terlalu banyak mata, terlalu banyak telinga. Ia baru saja menerima pesan rahasia melalui jaringan dalam negeri. 2 agen asing masuk Iran melalui konsulat Oman. Target Anda, Reza tahu mereka tidak akan menginterogasi. Mereka datang untuk menghapus. Pintu rumah diketuk 3 kali. Pelan, Reza meraih pistol kecil dari laci kayu. Perlahan membuka pintu. Ana, wanita itu berdiri di luar, basah oleh hujan, matanya sembab. Aku tak tahu harus kemana lagi. Ana masuk dan duduk. Tubuhnya menggigil. Ia menunjukkan kartu identitas diplomatnya yang dicabut secara sepihak 3 jam lalu. Ia sudah bukan bagian dari kedutaan. Ia dikeluarkan karena dianggap membocorkan informasi sensitif dan terlalu dekat dengan Reza. Aku menolak permintaan mereka untuk menyerahkanmu, katanya pelan. Dan sekarang, aku musuh mereka juga. Reza hanya mengangguk. Tak ada waktu untuk simpati. Kita harus pergi dari sini, ucapnya. Kemana? Tempat terakhir di mana mereka tak bisa menyentuh kita. Bawah tanah. Mereka menuju K, sebuah kompleks rahasia peninggalan era revolusi. Tersembunyi di lembah terpencil dekat Yazd,
Tempat itu adalah bunker bekas laboratorium rudal dan komunikasi. Tak ada sinyal, tak ada koneksi, hanya dinding baja lorong sempit dan sejarah yang berdarah. Di sana, Reza menyimpan salinan dari seluruh data eksperimen, peta fasilitas rahasia baru, dan catatan komunikasi antara tim teknis Iran dengan diplomat. Ana membaca berlembar-lembar dokumen itu, matanya mulai terbuka. Ia tak hanya melihat niat jahat negerinya, tapi juga kelemahan dari bangsa tempatnya berpijak sekarang. Kalian sudah sejauh ini, katanya. Kalau Amerika tahu tentang lokasi fasilitas baru ini, mereka tidak akan menunggu konferensi damai. Mereka akan hancurkan segalanya dalam semalam. Reza menatap dinding kosong. Aku tahu. Sementara itu, di Teheran, majelis tertinggi bersidang darurat. Ayatollah Khamenei menerima laporan dari Garda Revolusi. Satelit militer AS kini mengunci 21 lokasi strategis kita. Pangkalan di Horamabad, Shiraz, dan Arak terdeteksi panas radar tinggi. Mereka bersiap. Khamenei berdiri, menghadap para jenderal dan ulama. Sudah cukup. Kita kirim sinyal, kita beri mereka satu kesempatan terakhir. Beberapa jam kemudian, rudal balistik jarak menengah Iran ditembakkan bukan ke arah pangkalan AS tapi ke udara, melewati pangkalan tersebut dan jatuh di Laut Arab. Sinyal kuat kami bisa membidik kalian, tapi kami belum menarik pelatuknya. Media Dunia Geger. Iran luncurkan rudal uji ke dekat pangkalan AS di Teluk Peringatan atau awal serangan. Ketegangan Iranes memasuki fase paling kritis dalam 2 dekade di Washington. Presiden Coleman dikepung tekanan dari 2 kubu. Kubu militer mendesak serangan balasan sebelum Iran melangkah lebih jauh. Tapi, kubu diplomasi memperingatkan. Sekali tembakan dilayangkan, Eropa dan PBB akan menarik dukungan. Coleman memandangi layar besar di ruang situasi. Di pojok kanan, muncul laporan tentang target Bahrami belum ditemukan. Kita gagal mengeliminasi 1 orang, katanya muram. Dan sekarang, 1 kawasan siap terbakar. Di bunker tersembunyi, Reza dan Ana menyiapkan rekaman baru. Kali ini, bukan hanya pengakuan, tapi seruan kepada dunia. Reza menatap kamera sederhana di hadapannya. Suaranya pelan, tapi tegas. Saya bukan pejuang, saya bukan pahlawan, saya hanya seorang teknisi yang ingin anak-anak saya tidak tumbuh di dunia yang dikuasai ketakutan dan kepalsuan. Saya tahu, banyak dari kalian di barat yang percaya bahwa kerjasama adalah jalan damai. Tapi damai tak bisa lahir dari tipu daya, damai tak bisa lahir dari peluru yang disembunyikan di balik senyum. Ia menghela napas. Kami bukan negara tanpa dosa, tapi kami berhak menentukan jalan kami sendiri, tanpa dikendalikan, tanpa dibohongi. Lalu Ana berbicara. Untuk pertama kalinya sebagai warga dunia, bukan diplomat, saya datang membawa mandat dari Washington. Tapi hari ini, saya hanya berbicara sebagai manusia. Saya telah melihat kebenaran di 2 sisi. Dan saya menolak memilih berdasarkan paspor. Video itu diunggah ke Yuringan publik, memanfaatkan sistem satelit netral. Dalam 2 jam, video itu viral secara global, diterjemahkan ke 20 bahasa, di-share jutaan kali, diputar di tengah-tengah rapat darurat PBB. Dunia melihat 2 orang yang seherasmia, musuh berdiri bersama dalam kebenaran. Namun Cia sudah melacak lokasi siaran. 1 drone tempur dikirim ke koordinat bunker, tanpa suara, tanpa peringatan. Saat fajar mulai menyapu langit Yazd, terdengar dentuman jauh di perbukitan. Api membumbung, bunker hancur. Tapi mereka tidak ditemukan. Dunia seakan berhenti bernafas. Dalam waktu 24 jam sejak peluncuran video Reza dan Ana, kantor berita internasional penuh dengan judul yang mencabik nurani. Sinyal damai atau akhir segalanya. Kesaksian
dari bawah tanah. Dua warga dunia, guncang diplomasi internasional bunker dihancurkan. Tapi, suara mereka tak bisa dibungkam. Namun berita paling mencengangkan datang dari PBB yang mengumumkan akan mengadakan sidang darurat internasional dengan satu agenda utama, membahas kemungkinan intervensi terhadap eskalasi Asiren. Sidang ini bukan sekadar rapat meja bundar, ini adalah detik-detik terakhir. Tempat satu kata bisa menyelamatkan jutaan nyawa, atau menguncang satu peluru pertama. Jenewa, Swiss, langit Eropa kelabu. Saat delegasi dari berbagai negara mulai berdatangan, mobil-mobil hitam berlalu lalang di Pan Paladin Nations. Sementara pasukan penjaga keamanan PBB memperketat akses masuk. Di dalam gedung, lorong-lorong dipenuhi desas-desus. Amerika datang dengan wajah serius. Iran mengirim delegasi yang terdiri dari diplomat, teknokrat, dan satu nama tak terduga, Reza Bahrami, yang dikira telah tewas bersama anak, Gareth. Kabar bahwa mereka masih hidup dan kini menjadi saksi kunci, menyambar dunia seperti petir di siang bolong. Ana duduk di salah satu kursi belakang ruang tunggu. Tubuhnya masih lelah. Luka kecil menghiasi pelipis dan tangan kirinya. Sisa dari pelarian dari bunker, tapi matanya tetap tajam. Reza muncul dari lorong lain. Keduanya saling tatap. Tak perlu kata, mereka tahu hari ini adalah panggung terakhir. Di ruang sidang utama, ratusan kursi terisi, wakil dari Rusia, Tiongkok, Uni Eropa, Brasil, hingga negara-negara Afrika dan Timur Tengah berkumpul dalam satu ruangan. Sekretaris Jenderal PBB berdiri di mimbar utama, memulai sidang. Hari ini, kita bukan hanya membicarakan dua negara, kita membicarakan keselamatan umat manusia dari konflik yang tak akan mengenal batas. Lalu, satu persatu, para delegasi berbicara. Wakil Rusia menegaskan bahwa Amerika telah melanggar integritas diplomasi. Perwakilan Prancis memperingatkan tentang risiko kehancuran kawasan jika serangan lanjutan terjadi. Tiongkok meminta pembekuan seluruh aktivitas militer di kawasan Teluk. Lalu tibalah giliran Amerika Serikat. Wakilnya, diplomat senior, berusia 50-an, bernama Greg Tolbert, berdiri tenang, suaranya dingin. Kami mengakui bahwa komunikasi kami sebelumnya tidak sepenuhnya transparan. Tapi mari kita jujur, Iran memiliki catatan panjang pengingkaran. Mereka membangun fasilitas pengayaan rahasia. Mereka menolak inspeksi. Mereka bahkan menembakkan rudal dekat pangkalan kami. Kami tidak bisa duduk diam ketika nyawa tentara kami dipertaruhkan. Sorak dan ejekan bercampur dari kursi lain. Talbert menambahkan, kami bersedia melanjutkan kerja sama damai. Tapi jika ancaman meningkat, Amerika Serikat akan bertindak. Kini giliran Iran. Duta Besar Iran berdiri. Tapi, sebelum berbicara, ia memanggil dua orang naik ke podium. Dunia menyaksikan saat Reza Bahrami dan Ana Gareth berdiri berdampingan. Suara gemuruh pelan terdengar. Reza menatap mikrofon. Suaranya berat, dalam. Saya bukan diplomat, saya bukan tentara, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana diplomasi dirancang seperti perang. Saya bekerja dengan teknologi, dan saya tahu bahwa kerjasama yang mereka tawarkan bukanlah untuk membangun, tapi untuk mengikat leher kami dengan kabel mereka. Ia menunjukkan diagram pengawasan satelit, alat pemantau uranium dengan kode mata-mata, serta salinan rencana darurat serangan rudal lanjutan dari file Pentagon. Ana melanjutkan, saya datang sebagai utusan damai, tapi yang saya bawa ternyata adalah taktik penjajahan. Saya berdiri di sini hari ini untuk mengatakan bahwa tindakan saya dulu salah, dan bahwa dunia harus berhenti membiarkan kata keamanan digunakan untuk menyebarkan dominasi
Suasana hening, beberapa delegasi menunduk, beberapa lainnya berdiri memberikan tepuk tangan perlahan. Greg Talbot menggeram lalu keluar dari ruangan dengan wajah dingin. Namun yang tersisa di ruang itu adalah sesuatu yang belum pernah benar-benar terjadi. Suara hati dari dua kubu yang seharusnya saling membunuh, kini bersatu menolak perang. Di luar ruang sidang, Letnan Kolonel Farshidi, yang ikut sebagai pengamat militer Iran, menerima pesan terenkripsi telah menaikkan status siaga rudal ke level merah. Armada bergerak ke koordinat Delta 5 pangkalan. Kita diancam. Ia mendatangi delegasi Iran dan berbisik, PBB mungkin lambat, tapi perang tidak. Presiden Coleman duduk di ruang situasi Gedung Putih. Para jenderalnya mendesak aksi pencegahan. Kalau kita tidak pukul duluan, mereka akan mulai penyerangan dari darat. Pangkalan-pangkalan kita di Irak dan Bahrain dalam jangkauan mereka. Coleman menatap laporan intelijen yang mencatat bahwa Iran telah mengaktifkan sistem rudal Zulfikar. Namun sebelum ia memberi perintah, layar di depannya menyala. Tersambung siaran langsung dari PBB. Suara Reza dan Ana sedang disiarkan penuh. Presiden menatap dalam diam, lalu berkata pelan, "Mereka lebih dari diplomat. Mereka adalah tameng terakhir." Di Teheran, Ayatollah Khamenei menonton siaran yang sama. Ia tak tersenyum, tapi ia berkata kepada penasehatnya, "Kita lihat apakah dunia masih punya keberanian untuk memilih perdamaian." Malam merambat pelan di atas bumi Timur Tengah, tapi langit tak lagi tenang. Di langit teluk, suara jet tempur berdengung seperti pertanda ajal yang belum dipastikan. Di laut, kapal perang Amerika menyala dengan lampu pertempuran. Meriam-meriam, siap tembak, radar terus berputar. Dan di darat, ribuan pasukan Iran bergerak dalam diam, menempati posisi di bawah bayang-bayang, menyusuri perbatasan, menjaga fasilitas-fasilitas kunci seperti Bushehr, Natanz, dan Fordo. Semua tahu hanya dibutuhkan satu peluru untuk mengakhiri segalanya. Gedung Putih, Washington DC, Presiden Coleman duduk dalam ruang situasi. Wajahnya tidak menunjukkan kelelahan, meski ia belum tidur 2 malam. "Waktu kita hampir habis," kata Direktur CIA, John Marlow. "Pangkalan kita di Bahrain mendapat sinyal lock dari rudal Iran. Kalau kita tidak bertindak sekarang, mereka akan menembak lebih dulu." Coleman menatap peta digital. Titik merah muncul di seluruh teluk. Lalu ia mengangkat tangan. "Apa reaksi publik setelah video Reza dan Ana?" Penasihat komunikasi menjawab cepat, 80% menolak intervensi militer. 50 senator menandatangani petisi penghentian operasi. Marlow menela, "Publik tak tahu apa yang kami hadapi." Coleman berdiri, "Tenang, justru karena mereka tak tahu, kita yang harus tahu batas." Teheran, ruang komando Garda Revolusi Letnan Kolonel Farshidi mengamati layar radar. Tanda-tanda agresi Amerika meningkat. Sinyal elektronik dari 2 kapal induk mulai mengganggu sistem komunikasi Iran. Ia menerima laporan, beberapa pangkalan AS telah mengaktifkan peluncur rudal Tomahawk Said, katanya pada Khamenei. "Mereka bersiap menembak. Kalau kita menunggu, kita kalah. Tapi kalau kita pukul duluan, setidaknya kita bukan korban." Khamenei tidak langsung menjawab. Ia membuka Quran kecil dari saku jubahnya, membaca dalam diam. Beberapa menit kemudian, ia menatap jenderalnya. "Persiapkan serangan, tapi jangan tekan pelatuk. Sebelum saya perintahkan Farshidi ragu, mereka tidak akan ragu menembak duluan." Khamenei menatapnya tajam. "Itu ujian, bukan hanya bagi mereka, tapi bagi kita." Janawa, Palais, Destinations markas PBB, Reza Bahrami, duduk sendiri di kursi belakang ruang sidang yang kini sepi. Sidang telah selesai. Keputusan akan ditentukan oleh suara Dewan Keamanan dalam 2 jam. Tapi di luar gedung, demonstran berkumpul dari seluruh penjuru dunia.
Ada yang membawa spanduk bertuliskan Peace or Blood. Ada yang membawa foto anak-anak Gaza, foto drone di atas Baghdad, dan wajah-wajah korban perang yang dulu dianggap kolateral. Anna duduk di sebelah Reza. Diam. Kita tak akan tahu hasilnya, kata Reza pelan. Tapi setidaknya dunia tahu suara kita. Anna menjawab, lirih. Aku tak pernah merasa segenting ini. Bukan karena takut, tapi karena tahu kita tidak bisa lagi mundur. Di Laut Arab, kapal induk USS Roosevelt kabar dari Washington masih belum jelas. Tapi radar militer telah menetapkan lokasi 2 rudal balistik Iran yang sedang aktif mengarah ke selatan. Komandan armada menunggu kode peluncuran balik. Jika kami tak tembak sekarang, kita akan kehilangan 2000 prajurit dalam 1 malam, katanya pada perwira penghubung. Namun kode belum datang. Komandan mengetik pesan terakhir ke markas. Perintah, balasan, tunggu. Langit timur tengah. Udara di atas laut Hormuz tiba-tiba. 2 objek melesat dari daratan Iran. Rudal Zulfikar meliuk di antara awan. 1 menuju ke arah Teluk Oman, 1 lagi ke kawasan gurun tandus dekat Yordania. Tapi kemudian keduanya meledak di udara. Bukan karena ditembak jatuh, tapi karena diprogram untuk hancur sebelum menyentuh sasaran. Rakyat Iran menyaksikan tayangan langsung dari militer mereka. Mereka terdiam. Beberapa menangis. Ini peringatan terakhir. Gedung Putih. Langkah yang tak terduga malam itu. Presiden Coleman memanggil siaran langsung dari Oval Office. Ia berbicara kepada seluruh dunia. Saya berdiri hari ini bukan sebagai pemimpin Amerika, tapi sebagai anak manusia yang melihat betapa dekatnya kita dengan kehancuran. Iran telah mengirim sinyal. Dan hari ini, saya memilih untuk tidak membalas dengan senjata. Saya perintahkan seluruh armada untuk mundur 200 mil dari garis pantai Iran. Dan saya ajak dunia untuk membangun ulang kepercayaan. Meskipun sulit, meskipun pahit. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Seluruh dunia terpana. Teheran. Jawaban dari Timur. Khamenei menonton siaran itu dari ruang doa pribadinya. Ketika mendengar kata mundur, ia menunduk. Jika musuh memilih menahan tangan, maka kita tak boleh menutup hati. Ayai Memenggo, Menteri Luar Negeri, kirim delegasi ke Jenewa. Kita bicara ulang, tapi kali ini sebagai 2 pihak yang saling memandang, bukan mengawasi. Dunia bernapas kembali berita mundurnya armada AS dan penarikan sistem rudal dari posisi siaga menyapu media global. Pelanggaran dihentikan. Dunia diambang damai. Rudal dibungkam, kata yang menang, Bahrami Geret. Nama yang mencegah. Perang Dunia Ketiga. Di Teheran, rakyat turun ke jalan, tapi bukan untuk protes. Mereka membawa bunga, foto Reza. Spanduk bertuliskan syukran, Anna di Amerika. Publik memuji keputusan presiden. Jutaan orang menuliskan di media sosial, kita selamat, karena 2 orang yang memilih bicara. Bukan membalas. Namun, jauh di ruang gelap, Direktur Marlow menatap layar kosong. Ia tahu, perdamaian ini bukan akhir, tapi penundaan. Dan, ia menulis memo pribadi. Bahrami, masih ancaman. Gareth, terlalu berpengaruh. Dunia belum berubah, hanya tidur sebentar. Angin musim semi bertiup lembut di Teheran. Pohon-pohon cemara di sepanjang jalan Imam Khomeini bergoyang pelan, seolah menyambut babak baru yang menjanjikan harapan. Tapi di balik senyum rakyat yang menyaksikan armada asing mundur, di balik deklarasi damai yang disambut dunia, sebuah retakan perlahan menjalar sunyi dan licik. 3 pekan setelah mundurnya armada Shudeng Gedung, kedutaan kembali aktif. Delegasi internasional
berdatangan untuk melanjutkan pembicaraan. Damai. Media menggambarkan fase ini sebagai era emas baru untuk diplomasi Timur Tengah. Tapi, di lorong-lorong sempit markas intelijen Iran, laporan-laporan mulai menumpuk. Peningkatan aktivitas siber dari jaringan asing, jejak elektronik dari perangkat lunak baru yang tertanam di sistem pengayaan uranium Fordo, kemungkinan infiltrasi via vendor luar yang direkrut dalam program kerjasama. Letnan Kolonel Farsidi membaca laporan itu dengan dahi berkerut. Jadi, mereka tidak menembak, tapi mereka masih masuk dari lubang belakang. Ajudannya menambahkan, kami menemukan modul tambahan dalam sistem drone pemantau yang baru dikirim oleh teknisi AS. Modul itu tidak pernah dilaporkan dalam spesifikasi resmi. Farsidi berdiri, panggil Reza Bahrami. Sekarang, di markas besar pengawasan nuklir Iran, Reza duduk di hadapan tim penyelidik militer. Ia mendengarkan dengan tenang saat bakti-bakti ditampilkan. Potongan perangkat keras kecil dengan nomor seri yang tidak terdaftar. Jejak perintah jarak jauh yang berasal dari server luar negeri. Dan data yang secara berkala dikirim ke alamat IP tersembunyi yang akhirnya terlacak ke Virginia, Amerika Serikat. Kau tahu apa artinya ini, Bahrami? Tanya Farsidi. Damai mereka. Hanya pertunjukan. Reza menunduk. Saya tak pernah percaya penuh, tapi saya juga tak ingin jadi korban ilusi. Farsidi memandangnya tajam. Ilusi tidak membunuh, tapi kelengahannya. Anna Garrett, Geneva, Swiss. Sementara itu, Anna menjadi pembicara dalam berbagai forum perdamaian. Namanya diluelukan sebagai wanita yang membalikkan perang, tapi malam-malamnya di hotel mewah di Swiss selalu gelisah. Ia menerima email anonim dengan ancaman samar. Mereka bisa memaafkanmu di media, tapi tidak di ruang operasi. Kami tahu kau bocorkan informasi dari dalam. Ia tahu itu bukan sekadar gertakan. Ia tahu Chia tidak pernah mengampuni pembangkang. Anna membuka berkas cadangan yang ia simpan, bukti bahwa Chia menyusupkan teknologi pengintai. Bahkan dalam batch bantuan medis pasca gempa ke Suriah tahun lalu, bukan hanya Iran, mereka memati-mati semua. Malam itu, Anna menghubungi Reza. Reza, kita harus bicara lagi. Dunia mengira kita sudah selesai. Tapi, ini baru permulaan. Pusat komunikasi aman. Masyad. Reza menerima panggilan Anna. Mereka berbicara melalui jalur terenkripsi. Kau yakin ini bukan hanya paranoia? Tanya Reza. Anna menjawab tegas. Aku mengenal cara kerja mereka. Mereka kalah di permukaan, tapi mereka tak pernah benar-benar mundur. Sekarang mereka menyerang melalui celah paling lemah. Data, informasi, rakyat, kebisingan yang tak bisa dilacak. Reza, Terminal. Ia tahu, battle perang paling mematikan adalah perang yang tak terdengar. Majelis tertinggi Iran. 3 hari kemudian, Ayatollah Khamenei menerima laporan lengkap dari Farsidi dan tim pengawas. Bukti cukup kuat bahwa perangkat dalam kerja sama pengawasan uranium telah dipasangi sistem pengendali tersembunyi. Kemungkinan besar, AS dapat melumpuhkan sistem pengayaan hanya dengan satu kode jarak jauh. Khamenei menutup laporan dengan pelan. Jadi, mereka menawarkan kunci, tapi mereka sembunyikan gemboknya. Ia berdiri. Kita beri mereka waktu 7 hari. Jika mereka tak transparan, kita kunci fasilitas. Tak ada kerjasama, tak ada akses. Washington DC, gedung Chia. Direktur John Marlowe duduk di ruangan gelap. Laporan terbaru dari aset di Iran masuk ke mejanya. Perangkat berhasil menyusup. Tapi Bahrami mulai curiga. Garrett terlalu aktif. Ia mencoret nama Anna dengan pena merah. Eliminasi. Lakukan bersih. Kita tak bisa terus bermain setengah-setengah. Di tengah malam, jalanan Jenewa. Anna berjalan sendirian. Teleponnya berdering. Tak ada nama, hanya suara berat. Lari. Sekarang, ia menoleh ke belakang. Sebuah mobil hitam mendekat cepat. Tanpa berpikir,
Ia berlari menembus lorong sempit di antara gedung. Pintu belakang salah satu restoran terbuka. Ia masuk, napas terengah. Di dalam, seorang pria tua menutup pintu dan berkata lirih, "Mereka tak akan berhenti." Dunia belum siap menerima perdamaian yang tulus. 1 hari kemudian, seluruh fasilitas nuklir Iran dikunci. Pemerintah Iran mengumumkan, seluruh fasilitas uranium kami dinonaktifkan dari akses luar. Seluruh kerjasama dihentikan sementara hingga penyelidikan selesai. Dunia geger. Media menyebut ini sebagai retaknya kepercayaan. AS membantah semua tuduhan, menyebut Iran paranoid dan menciptakan ketegangan baru demi pengaruh politik regional. Tapi tak semua orang percaya pada penyangkalan itu. Reza Bahrami. Dalam sunyi, Reza duduk sendirian di atap rumahnya. Ia menatap langit malam, mencoba menemukan bintang yang sama yang pernah ia pandangi bersama Ana saat mereka masih di bunker. Ia tahu, damai bukan tujuan, damai adalah jalan dan jalannya belum selesai. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. Mereka akan buat insiden baru. Waspadai pemicu buatan. Reza menghela napas panjang. Dunia kembali memanas, tapi kali ini ia tak akan diam. Udara pagi di Teheran mengandung diam yang berat. Kota yang sempat bernapas lega kini kembali tegang, seolah tahu bahwa apapun bisa terjadi. Damai yang ditabur dengan kata dan video kini menghadapi musim gugur terlalu cepat, tertiup badai pengkhianatan, kepentingan, dan kecurigaan yang tak pernah mati. Reza Bahrami berdiri di jendela ruang kantornya, menatap kejauhan. Langit terlihat biasa, tapi dalam pikirannya, langit bisa saja pecah kapan saja. Ia memegang salinan dokumen terakhir dari Ana. Sebuah instruksi teknis tentang sistem sabotase yang ditanamkan Chia ke dalam teknologi pemantauan uranium. Dan di bagian bawah dokumen itu, ada satu baris tulisan tangan Ana. Jika dunia tidak siap tahu kebenaran, setidaknya biarkan mereka tahu bahwa kita pernah mencobanya. Jenewa, 2 hari sebelumnya, Ana Garrett akhirnya ditemukan tergeletak di dalam kamar hotelnya, pingsan karena racun pelan yang dimasukkan ke dalam kopi paginya. Chia menyangkal keterlibatan. Pers Swiss menatap nutupi insiden itu. Dunia bertanya, tapi jawaban hanya datang dalam diam. Ia selamat, tapi tubuhnya lemah. Suaranya hilang untuk sementara. Namun saat Reza menjenguknya di rumah sakit, Ana hanya menunjuk satu folder di atas meja kecil samping ranjangnya. "Bawa ini ke PBB, jangan tunggu aku," katanya dalam bisikan pelan. "Markas besar PBB. Hari ini." Reza berdiri di depan mikrofon. Lagi, tidak dengan kamera, tidak dengan siaran, tapi dalam ruangan yang hanya diisi oleh mereka yang bisa mengubah jalannya sejarah. Di tangannya, dokumen bukti lengkap bahwa perangkat kerjasama nuklir yang dipasang Amerika memang menyimpan sistem kendali tersembunyi, bukan sekadar pemantauan. "Ini bukan lagi soal politik, ini soal moral," ucapnya. "Jika kalian membiarkan ini terjadi dan berlalu, kalian membuka pintu bagi siapapun untuk mencuri tanpa kekerasan, untuk menguasai tanpa menembakkan peluru." Beberapa delegasi terdiam, beberapa lainnya gelisah. "Saya tidak meminta kalian mencintai negara saya, tapi saya mohon hormati kemerdekaan kami." Langkah terakhir setelah kesaksian Reza, Dewan Keamanan PBB memutuskan membentuk tim independen internasional untuk menginspeksi ulang seluruh perangkat kerja sama uranium. Selama itu, semua kerjasama ditangguhkan. Sebuah langkah kecil, tapi berarti. AS menyatakan keberatan, namun tak bisa membantah bukti. Di belakang layar, Presiden Coleman memanggil Marlow secara pribadi dan berkata, "Kau pikir kita bisa terus menang dengan licik? Tapi kali ini, kita kalah." Marlow died cat. Diam-diam, dunia tidak pernah tahu
tapi Anagera tahu Reza Pantahu, dan mungkin itu sudah cukup. 1 bulan kemudian, Teheran pagi itu, udara terasa lebih ringan. Sebuah surat resmi tiba di kediaman Reza Bahrami. Capnya berasal dari Kementerian Luar Negeri atas pengabdianmu pada prinsip kebenaran, integritas, dan perdamaian dunia. Engkau kami tunjuk sebagai duta teknologi dan diplomasi strategis Iran untuk wilayah Asia dan Eropa. Reza tidak tertawa, tidak juga menangis. Ia hanya memejamkan mata. Ia tahu, ini bukan penghargaan, ini adalah tanggung jawab baru. Di rumah sakit, Jenewa Ana perlahan sembuh, tapi suaranya belum sepenuhnya kembali. Namun suatu pagi, perawat melihat ia duduk di balkon kecil kamarnya, menulis sesuatu dengan pena dan kertas. 1 kalimat, tertulis rapi. Tak semua perang dimenangkan dengan senjata. Ada yang dimenangkan dengan keberanian untuk berkata tidak. Be better apa? Tahun kemudian, sebuah dokumenter berjudul Bayang-Bayang Uranium tayang serentak di berbagai festival film dunia. Film itu bercerita tentang 2 orang, 1 pria Iran, 1 wanita Amerika yang berdiri di antara 2 bangsa dan memilih manusia di akhir film. Ada rekaman suara Reza, diambil secara diam-diam. Aku tak tahu apakah semua ini akan bertahan. Mungkin mereka akan mulai lagi. Mungkin dunia tak pernah belajar. Tapi kalau suatu hari anakku bertanya, "Ayah, kenapa dunia dulu hampir meledak?" Aku akan bilang, karena terlalu banyak orang yang diam, dan terlalu sedikit yang memilih berdiri. Dan di balik layar, kita tahu bahwa perdamaian to rapu. Kita tahu bahwa beong-beong tak pernah sepenuhnya hilang. Tapi kita juga tahu di antara rencana tersembunyi, sabotase, dan dendam, selalu ada ruang kecil bagi keberanian. Keberanian untuk memilih bukan hanya pihak, tapi kebenaran. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.